Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiawan Perdana Putra, NIM 010, Prodi Manajemen Informatika 2018. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sekaligus tentang manajemen file. Dengan tujuan mengetahui fungsi sharing file dan security folder, juga mengimplementasikannya. Di sini juga terdapat percobaan yang skenarionya seperti ini. Jadi, sebuah perusahaan memiliki 3 departemen, yaitu administrasi, finance, dan manajer. Untuk kemudahan penyimpanan data tersebut, perusahaan memiliki sebuah server dinamakan data bersama yang digunakan untuk menyimpan seluruh data user dalam perusahaan tersebut dengan skenario berikut. Semua user mempunyai akses ke folder masing-masing di server secara full akses. Setiap user dapat melihat apa yang di-share oleh user lain secara read-only kecuali manager yang full akses ke semua yang di-share oleh user. Gambaran struktur folder yang di-share di server seperti ini, di mana di dalam folder data bersama terdapat folder masing-masing user, yaitu folder administrasi, finance, dan manager. Dan ada satu folder utama yaitu data bersama yang di dalamnya terdapat 3 folder. Dengan skenario akses user terhadap folder data bersama adalah sebagai berikut. Jadi user administrator memiliki akses yang full terhadap semua folder, entah itu folder data bersama maupun folder yang ada di dalam data bersama. Sedangkan user manager memiliki full akses terhadap semua folder kecuali folder data bersama. Sedangkan user fin atau finance hanya memiliki full akses terhadap foldernya dirinya sendiri, yaitu folder finance sendiri. Sedangkan user ADM atau administrator sama seperti finance hanya bisa mengakses full terhadap folder dirinya sendiri, yaitu folder administrasi. Langkah percobaannya seperti ini. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan sebagai berikut. Server menggunakan OS Windows 7, servernya yaitu ini, data bersama tempat kita menyimpan data. Kemudian klien menggunakan Windows XP. Jadi yang administrasi, finance, manager menggunakan Windows XP. Format SSD menggunakan NTFS, setting IP address dalam satu network. Dan jangan lupa untuk mematikan firewall dengan memastikan setiap PC dapat saling ping. Jadi gambarannya seperti ini desainnya. Saya tadi juga sudah melakukan setting IP terhadap semua PC maupun server. Saya juga sudah melakukan ping terhadap satu PC ke PC lainnya dan sudah berhasil. Kalian hanya tinggal mengikuti langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu buat 3 user di server untuk 3 departemen, yaitu ADM, fin, dan manager dengan grup user. Jadi kita membuat 3 user di dalam server. Masuk ke data bersama server kalian, control panel, kemudian kalian masuk sini, komputer manajemen biar gampang. Kalian enter, kemudian kalian masuk ke local user and group. Sini kalian masuk ke folder user, kalian klik kanan new user. Pertama kita bikin ADM, user untuk administrator. Passwordnya kalian samakan seperti username nya biar mudah. Checklist di user mask ini kalian bilangkan saja, kalian hanya perlu checklist password never expired. Jadi passwordnya tidak ada expirednya. Kalian klik create. Setelah selesai kalian bikin lagi fin to finance. Passwordnya kalian samakan sama seperti tadi, password never expired. Kemudian kita bikin lagi untuk manager MNG. Klik create. Selesai kalian klik close. Nah, kalian pastikan sudah ada 3 user ini ya, ADM, fin, dan MNG.
Setelah itu, buat user di masing-masing PC departemen yang bersesuaian. Jadi kalian bikin user di masing-masing PC lagi. Jadi kita bikin user ADM di PC administrator, user finance di PC finance, dan juga user MNG di PC manager. Kita lakukan masuk kontrol panel, administrator tool, computer management. Kalian masuk ke local user, ke folder user. Di sini kita menggunakan PC administrasi, jadi kita mau bikin user untuk administrasi yaitu ADM. Samakan persis seperti tadi, ini kalian hilangkan persis seperti tadi ya. Jadi kalian sesuaikan dengan yang di server tadi. Sini kita membuat user fin untuk finance sama seperti tadi, hilangkan checklist, password never expired. Terakhir kita masuk ke PC manager. New user MNG untuk manager. Setelah selesai, buat folder dengan struktur seperti berikut. Kita buat foldernya ini di dalam server ya. Jadi foldernya seperti ini. Kalian perhatikan. Langsung saja kita praktekkan. Klik dulu saja. Masuk tadi. Kalian bikin folder baru dengan nama data bersama. Ini dalamnya kita bikin lagi administrasi, bikin lagi finance dan manager. Setelah selesai, kita lakukan setting security folder dengan rule seperti berikut. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas ini, kita samakan ya. Jadi seperti ini. Jadi administrator memiliki full access, sedangkan di sini kalian pasti bertanya-tanya apa itu authenticated user. Authenticated user itu sebagai inherit. Jadi user lain yang bisa mengakses folder lain juga. Kita setting dulu aja ya terlebih dahulu. Kita masuk ke server. Di data bersama kalian klik kanan properties, masuk ke security. Nah, di sini kalian klik advance. Nah, di sini kalian hilangkan semua ya. Kalian change permission dulu. Include-nya kalian hilangkan centangnya, kemudian kita hapus. Kita apply, kita yes. Oke. Nah, jadi di sini tidak ada yang memiliki akses terhadap data bersama ini. Seperti itu. Kalian klik oke setelah selesai. Jadi seperti ini. Oh ya, ini ada sedikit sesuatu yang bentar. Saya kelupaan. Di sini kita atur security-nya. Kalian klik edit ini. Kalian klik add, kita tambahkan administrator. Administrator ini bisa mengakses segalanya ya. Jadi kita beri full access. Kalian klik allow semua. Apply. Kalian tambahkan lagi authenticated. Nah, ini user lain ya. Authenticated ini. Oke. Nah, ini cukup 3 ini saja. Read, execute, list further content, dan cuma read saja. Jadi cuma bisa melakukan itu saja. Klik apply. Klik OK. Klik OK. Oke, setelah selesai kita juga melakukan setting security terhadap folder sendiri-sendiri, terhadap folder masing-masing folder departemen ya. Administrasi, dan klik properties, security,
Nah, di sini kalian perhatikan administrasi yang bisa mengakses full akses hanya user ATM dan MNC. Edit, kalian klik add ATM. Kalian beri semua, apply. Nah, authenticated user lain hanya bisa melakukan read dan execute list folder contents dan read. Kemudian kita tambahkan lagi MNG atau manager, karena manager memiliki full akses terhadap semua folder kecuali data bersama. Oke. Klik apply, klik OK, klik OK. Finance juga seperti itu. Kita tambahkan usernya Finance, beri full access, apply, tambahkan user MNG karena MNG bisa mengakses semua folder. Kalian beri akses penuh. Oke. Terakhir yang ini manager. Nah, di sini perbedaannya manager yang bisa mengakses manager hanya administrator ini ya, bukan ATM, dan usernya sendiri. Jadi seperti itu. Untuk user lain hanya bisa melakukan ini tadi, 3 hal ini. Klik OK, klik OK. Nah, selesai. Kemudian kita setting sharing foldernya dengan rule seperti berikut. Jadi seperti ini settingnya, kita ikuti. Kita masuk ke data bersama, properties, masuk ke tab sharing, kemudian advanced sharing ya. Advanced sharing, share the folder biar tidak advanced sharing, share this folder. Permissionnya kalian atur. Nah, kalian tambahkan ini, kalian remove ya, everyone-nya ini kalian remove, tambahkan authenticated user. Nah, kalian allow semua, apply. Oke, apply. Oke, kemudian kalian close. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita buat skenario pengujian. Jadi pastikan ketika kalian menguji itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan di sini ya. Oke, kita pertama coba kita ke komputer administrasi terlebih dahulu. Kalian masuk ke PC server terlebih dahulu. Oke. Oh, bentar, saya lupa. Ini kalian log off terlebih dahulu ya. Kalian log off. Kita ganti dengan user yang telah kita buat tadi, yaitu ATM. Oke, ATM. Setelah kalian tunggu terlebih dahulu. Kalian masuk ke PC 1 atau PC server. Nah, di sini sudah ada. Kalian mapping terlebih dahulu biar enak nantinya. Finish. Nah, sudah selesai. Keluar ya. Terus terlebih dahulu. Masuk Explorer, My Computer, data bersama. Nah, di sini kita coba buka data folder administrasi. Kita bikin teks dokumen baru, ATM. Di sini kita bisa meng-create. Ini adalah file ATM. Kita bisa melakukan apa? Kita coba juga apakah bisa kita delete. Coba. Nah, jadi folder administrasi ini
user ADM ini memiliki full access terhadap folder administrasi. Kita masuk ke finance, kita bikin folder baru, apakah bisa? Nah, tidak bisa. Kita ke manager juga pasti tidak bisa. Nah, berarti sudah berhasil ya, hanya memiliki full access terhadap foldernya sendiri. Kita coba lagi ke PC Finance, Fin. Kita connect terlebih dahulu ke server, kita mapping ini. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Kita masuk ke PC, ke folder finance terlebih dahulu ya, foldernya sendiri. Kita buat folder, jangan folder ya. Kita bikin teks dokumen fin gitu ya. Fin ini adalah file fin. Save. Nah, bisa ya. Kalian coba lagi bikin. Kita coba hapus. Bisa. Nah, kalau kita bisa update, kita juga bisa update fin. Nah, kita coba ke administrasi. Kita pasti hanya bisa melakukan read aja ya. Nah, kalau kita mengganti, kita update fin, pasti tidak bisa. Nah, cannot create, tidak bisa karena kita tidak memiliki akses di folder administrasi. Kita hanya bisa melakukan full akses terhadap folder kita sendiri, folder finance. Kita coba di manager sekarang. Kita masuk terlebih dahulu di PC server, kita mapping ini Rena, masuk Explorer, komputer data bersama. Nah, kita masuk ke manager terlebih dahulu ya. Kita coba create MNG, bisa. Coba ini adalah file MNG itu ya, bisa ya, create bisa. Coba kita update, apakah bisa? Kita lakukan edit, update MNG juga bisa. Kita buat folder lagi, kita coba delete, apakah bisa? Coba delete, bisa. Berarti sudah benar, user MNG memiliki full access terhadap folder manager. Nah, di sini tadi dijelaskan kalau user MNG ini bisa mengakses semua folder di dalam folder data bersama ini. Kita coba di finance ini, kita coba update MNG, bisa. Kita coba create baru, kalau nggak percaya coba, bisa. Kita hapus juga bisa. Coba di administrasi, update MNG ini ya, save bisa. Kalian bikin folder ngawur aja apa ya, ini aja, coba kita delete juga bisa. Nah, jadi perbedaannya ada di situ. Berarti implementasi kita tadi atau praktek kita tadi sudah sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di tugas ini. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.